Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa dengan Ahmadi Fathur Rahman Terdiri, pengampu mata kuliah Ulumul Quran. Karena kita baru pertama kali ketemu ya, dan ini untuk pertama kalinya saya ngajar mata kuliah Ulumul Quran, juga nggak pertama kali yang ngajar semester 2. Kayaknya saya perlu agak santai ya. Jadi biasanya saya ngajar semester 3 dan 4 ya mulai agak ngegas sedikit. Tapi nggak apa-apa. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan sehingga proses belajar bersama saya menjadi lebih maksimal di semester-semester mendatang. Nama saya Ahmadi, biasa dipanggil macam-macam sih. Bisa Ahmadi, bisa, tapi sebaiknya Ahmadi saja. Em, saya alumni S1 di UIN Wali Songo Semarang, jurusan Tafsir Hadis. S2 di UIN Jogja, studi Quran Hadis. Jadi rasa-rasanya ini sangat ideal ketika saya ngajar ulumul Quran dan saya menyukainya. Baik, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di perkuliahan perdana ini. Saya pengen kita agak sedikit ini ya, serius ya. Karenanya saya meminta teman-teman untuk menyelesaikan bacaan tanya jawab plagiarisme. Biar apa? Biar mentalitas adik-adik yang baru semester 2 ini, yang baru setahun kuliah ini, menjadi orang-orang yang jujur sedini mungkin. Jadi salah satu penyakit orang kuliah, salah satunya, dan itu yang utama rasa-rasanya adalah kejujuran. Kejujuran dalam berkarya. Jadi misalnya ketika kita menulis ya di publikasi, itu kan itu adalah klaim bahwa seolah-olah kita yang menulis. Padahal faktanya di luar sana ada informasi-informasi dari orang lain yang dia kutip tanpa menyebutkan siapa yang dikutip. Nah, apa yang saya sampaikan barangkali tidak seperti tulisan. Ini seperti kuliah, seperti khutbah. Sifatnya mengantarkan. Tidak bisa diklaim, oh ini khutbah saya, materinya utuh dari saya, tidak. Apa yang saya sampaikan tentu berasal dari banyak pengetahuan. Dan saya tidak mengklaim ini semua pengetahuan milik saya pribadi, tidak. Saya hanya menyampaikan ulang dalam bahasa saya, dalam cara saya agar mudah diterima oleh siapa yang saya hadapi. Dalam hal ini adik-adik mahasiswa semester 2 yang masih sangat muda. Masih sangat kepikiran nanti semester 3 mau lanjut di sini atau kuliah di tempat lain. Saya paham kok. Oke, kita mulai. Ada 3 hal yang ingin saya tekankan. Yang pertama adalah gambaran umum teknis perkuliahan. Yang kedua juga teknis juga, tapi lebih spesifik. Yang ketiga, kuliah perdana. Jadi di setiap pertemuan awal saya selalu mengawali dengan kuliah perdana. Penting karena memberi gambaran. Dan saya tidak ingin kenalan-kenalan kita agak-agak nggak penting gitu disampaikan, nggak. Kira-kira begitu. Oke, kita mulai. Nanti apapun yang ditanyakan bisa ditanyakan di grup diskusi WA kelas kita ya. Nanti akan saya jawab by text. Jadi saya akan ngetik gitu ya. Nanti tolong disiapkan ini rekapitulasinya, siapa PJ-nya begitu. Baik, kita mulai. Yang pertama, gambaran umum teknis perkuliahan. Jadi dosen akan memberi tema presentasi untuk mahasiswa di pertemuan 5 sampai 14. Jadi kita kuliah 14 pertemuan, 1 sampai 4. Nanti saya akan kuliah ya semacam ini. Saya bikin audio, saya proses, saya kirim ke YouTube, mahasiswa nonton di YouTube. Kenapa di YouTube? Karena itu yang domain publik. Ya ada kalanya saya berkeinginan untuk viewer nambah, jumlah view nambah, tapi sebenarnya karena YouTube ini lebih mudah aja dicapai. Audio lebih bagus sebenarnya, lebih ringan, tapi karena ada pertanggungjawaban jadinya nggak, ya harus pakai YouTube kira-kira begitu. Nanti linknya dimasukkan ke e-learning. Jadi teman-teman akan membuka e-learning nanti kalau kuliah.
Oke, ada 14 pertemuan, 1 sampai 4 saya, 5 sampai 4, nanti 10 kelompok. Silahkan dibagi. Bebas lah. Kalau bisa yang adil ya, jangan kayak misalnya nomor 1 terus dari urut dari awal terus gitu. Kalau bisa dari akhir, dari tengah misalnya. Diacak misalnya. Gitu ya. Lalu karena ini ada tema presentasi, maka perlu rujukan. Rujukannya adalah bacaan-bacaan yang ilmiah, penunjang-penunjang lain, dan saya harap teman-teman bisa nyari sendiri karena di luar sana banyak sebenarnya. Kadang-kadang dilema antara dosen ngasih petunjuk nih, baca ini, baca ini, baca ini. Ya kalau mau dan kuat. Kalau nggak kuat gimana? Kalau saya prefer yang berbahasa Inggris atau berbahasa Arab, situ nangis nggak misalnya. Jadi daripada mendingan saya bebasin. Toh saya tidak menyalahkan kalau situ ngambil rujukan apa misalnya. Karena yang penting buat saya, presentasi itu menyampaikan, bukan semata-mata rujukan. Jadi yang harus diketahui mahasiswa itu, presentasi itu bukan membaca teks bukan ya, tapi mengelaborasi, menjelaskan. Dan itu nanti diselesaikan berkelompok. Ada 2 sampai 4 mahasiswa lah. Nah, nanti akan saya sampaikan juga teknis-teknis yang sudah saya sampaikan di ruang ketua kelas, nanti tolong dibaca. Nanti saya kirim ke grup WA kita. Nah, presensi. Nah, teman-teman nanti akan presensi. Presensinya modelnya begini. Nama, menyebutkan NIM, lalu nanti sudah menyimak materi sampai selesai. Nah, saya kan nggak bisa ngecek nih. Saya harap teman-teman jujur, benar-benar mendengarkan. Kalau nggak paham ya dicatat, kalau nggak paham ya ditanyakan di kelas misalnya. Presensi saya nggak bisa ngecek. Tuhan yang tahu sama sampean sendiri. Jadi tolong itu dilakukan. Jangan mengecewakan orang tua. Caranya gimana ya? Mendengarkan dengan seksama, mencatat apa yang perlu dicatat, menanyakan apa yang tidak diketahui, diskusi. Itu cara teman-teman menyiapkan masa depan untuk agar lebih cerah gitu. Nah, nanti akan ada rekapitulasi. Jadi tiap pertemuan ada orang yang mencatat diskusinya, ada formatnya, ada ketua kelasnya kan. Itu nanti ya ada semacam statement lah dari masing-masing pencatat ini atas setiap materi. Nah, saya punya tugas. Setiap pertemuan itu merangkum 2 paragraf. Nah, teman-teman nggak boleh nih ngambil tulisannya langsung apa yang disampaikan oleh para perekap ini, rekap pertemuan itu. Yang boleh ya cuma baca aja. Nah, disitulah kejujuran sebenarnya ditanamkan. Teman-teman harus jujur. Kalau itu milik orang lain ya jangan dikutip. Kamu harus bikin kalimatnya sendiri. Jadi nanti akan ada pertanyaan, misalnya pertemuan 1, isinya apa nih? 2 paragraf gitu misalnya. Ada pertanyaannya dan harus dijawab. Nanti saya siapkan di link Google Form. Itu tugas-tugas yang jumlahnya 2 paragraf kali 14 pertemuan. Menurut saya bisa menjadi wasilah atau sarana teman-teman belajar menulis. Bahasanya berantakan karena disusun sendiri, buat saya nggak masalah. Itu belajar kok, dan saya akan membacanya dengan seksama, jadi jangan khawatir. Ya, tulis saja. Ya kalau bisa jangan alay bahasanya. Jadi bahasa yang baku. Paham ya? Oke, kembali ke presentasi. Presentasi ya tadi memaparkan, mengelaborasi, menguraikan, bukan membaca teks. Teman-teman saat nanti bikin audio terus dilempar ke YouTube misalnya, itu nggak ada yang tahu kalau itu membaca atau nggak baca. Tapi proses itu kalau dilewati, dilompati, tidak dikerjakan, yang nyesal teman-teman sendiri. Sekarang ini saya menyampaikan materi ini, menjelaskan ini
Ada tulisan di laptop saya, saya sedang lihat laptop, ada tulisannya. Ketikannya ada dalam bentuk Word. Saya baca. Tapi bukan saya baca secara harfiah, letter luck bukan. Tekstual bukan. Tapi saya melihat lalu menjelaskan dalam bentuk audio kayak gini. Mengelaborasi namanya. Tidak baku, tidak kaku, tapi lebih ekspresif. Nah, kreativitas ini perlu dibangun sejak semester 2. Sejak semester 1 kalau perlu. Sejak SMA kalau perlu. Presentasi itu bukan kamu menyiapkan materi lalu langsung tampil pertama online atau tampil pertama langsung rekaman, tidak. Perlu dilatih. Latihan di depan kaca. Apa ya istilahnya? Ya praktis lah. Latihan gitu loh. Kalau dalam istilah orang-orang bikin video itu kan ada take, berapa kali take, berapa kali rekaman. Nah, itu saya harap teman-teman melakukan itu. Jadi presentasi yang cuma sekali sama saya, apalagi berkelompok, nanti tetap, walaupun berkelompok tetap satu-satu, bukan satu mewakili 4 orang, tidak, semua orang harus ngomong. Itu saya harap menjadi wahana pembelajaran gitu loh, buat teman-teman bisa ngomong dengan baik. Ya minimal kayak saya beginilah, nggak jelek-jelek amat kan, bisa menjelaskan. Nah, saat presentasi nanti, sebelum presentasi kan menyiapkan tuh. Saya harap teman-teman ya berbagi peran sama temennya. Misalnya temanya apa, misalnya. Kamu bagian apa. Jadi dibagi. Ayo rujukannya cari bareng-bareng yuk. Oh sudah ketemu rujukannya, ayo kita baca masing-masing, kita diskusi. Sebelum nanti take untuk rekaman. Jadi biar pemaparan kalian itu tidak terlepas dari teman-temannya. Toh kan satu kelompok. Ya memang agak sulit kalau zaman corona kayak gini, zaman pandemi begini. Tapi buat saya pandemi yang sudah berjalan 1 tahun ini perlu disiasati. Seorang dosen juga perlu bersiasat gimana caranya kuliah tidak menghadap langsung. Gak mudah. Ini saya rekaman malam hari, harus sunyi, nanti sedikit diedit, diupload sebelum jam dimulai misalnya. Tidak mudah. Biasanya saya selalu tampil, perform, langsung, live di kelas. Dan selalu rame. Saya bawa mikrofon besar, kencang gitu. Ada. Sekarang nggak dipakai. Sekarang saya beli mikrofon untuk HP, direkam, suaranya bagus, audionya masuk YouTube, selesai. Tapi proses itu kan panjang sekali. Nah, dosen beradaptasi, mahasiswa juga harus beradaptasi. Nah, biar tahu gimana caranya presentasi, ya minimal nanti dengerin pertemuan kedua sama pertemuan ketiga ya. Gimana saya menjelaskan materi. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir dan yang paling penting, yaitu kuliah perdana. Urgensi mata kuliah Ulumul Quran di masa kini. Jadi apa sih pentingnya belajar Ulumul Quran di masa zaman sekarang? Ya kalau mau jujur sih kita kan seorang muslim ya. Masa ya sekedar untuk membaca Al-Quran baik dan benar itu belum bisa kan, ya juga repot. Mungkin banyak dari kita tidak bisa karena ya lidahnya sulit, tidak terbiasa sejak kecil. Tapi paling enggak pengetahuan-pengetahuan di luar pembiasaan yang sifatnya ngaji yang mudah sebenarnya, walaupun nggak bisa misalnya. Masa Quran apa Quran saja itu nggak tahu kan, ya repot. Sementara memeluk agama Islam. Nah, ulumul Quran ini perlu kita ketahui ya, selain karena kita seorang muslim, kita menjadi tidak salah kaprah. Saya kasih ilustrasi ya. Ada seorang pasangan, ya entah pacar entah menikah lah ya. Ada kalanya kan, misalnya kamu laki-laki ditanya sama orang lain, oh bagaimana kabar istrimu atau bagaimana kabar pacarmu misalnya. Ada kalanya kita itu menjawab sepengetahuan kita, ya kan? Ya karena nggak mungkin dong kita ngomong yang nggak kita tahu kan, nggak mungkin. Pertanyaannya adalah, apakah yang kita omongkan itu benar-benar mewakili? Sudah sejauh mana kita mengenal pasangan kita?
Sudah semendalam apa kita tahu hal-hal yang tidak umum dari pasangan kita. Nah, dari situ kan ketahuan. Oh, sebenarnya ternyata sang pasangan ini tidak tahu mendalam pasangannya sendiri gitu loh. Nah, saya harap dengan ulumul Quran, ya tentu dengan ilmu tafsir nanti di semester 3, nanti ada tafsir Al-Quran ketemu dengan saya semester 4 begitu, kita jadi makin tahu Al-Quran ini maunya apa. Atau kalau belum Al-Quran maunya apa, Al-Quran ini siapa? Ya kan? Pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, yang substansial harusnya terjawab. Sekarang kalau saya tanya, Al-Quran yang mana? Itu kan jawabannya beragam. Kalau misalnya ada yang jawab, Al-Quran yang mana? Ah, itu yang itu dicetak PT apa misalnya. Misalnya dicetak Menara Kudus, atau dicetak yang warna-warni, warna pink misalnya. Lah kalau itu dibakar misalnya kertasnya, atau terbakar lah, rumahnya kebakaran, Qurannya terbakar misalnya, lalu Qurannya hilang dong. Lalu kemana Qurannya? Kan bingung. Itu baru dari sisi yang itu baru dari yang fisik ya. Yang makin sulit adalah ketika tidak fisik. Sekarang kalau ada orang hafal Al-Quran, kira-kira Qurannya di mana? Atau HP yang ada Quran Androidnya misalnya, Qurannya di mana? Quran yang mana? Yang disebut Quran itu aplikasinya, isi aplikasinya, atau apanya? Atau laptopnya itu, atau HP-nya itu sendiri. Kan susah. Wah, HP-nya ada Qurannya. Kita mau masuk kamar mandi misalnya, enggak baik. Kita uninstall dulu misalnya. Apa begitu? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya merepresentasikan sejauh mana pengetahuan kita atas Al-Quran. Gitu loh. Ya orang hafal Al-Quran makin sulit ya. Qurannya di mana? Dia hafal kok misalnya. Nah, jadi saya harap ketika kita makin mengenal Al-Quran, kita jadi tahu apa yang penting dan gak penting. Saya gak bilang mana Quran itu pertanyaan yang tidak penting, bukan. Kalau ditanya begitu saya akan menjawab, Quran itu yang mana? Quran itu adalah akhlak. Karena dalam satu riwayat dikatakan, Aisyah mengatakan Nabi, menggambarkan Nabi itu kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Saya nggak bilang Al-Quran itu akhlak, bukan. Tapi alangkah baiknya Al-Quran itu diresapi dalam tindak tanduk manusia. Nanti hubungannya dengan mata kuliah lain, misalnya tafsir ayat-ayat HES misalnya, tafsir apalagi ayat-ayat hukum misalnya. Jadi keseharian kita itu harus berdasarkan Quran. Adik-adik kuliah misalnya, itu harus mendasarkan pada Al-Quran. Oh, Al-Quran yang mengajarkan saya untuk belajar. Misalnya saya kutip contoh aja ayat Al-Quran di surat Yusuf itu ada wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas orang yang punya ilmu ada orang yang lebih tahu. Kalau ditafsirkan lebih mendalam, maka sebenarnya belajar tiada henti. S1 selesai lanjut S2, S2 selesai lanjut S3, S3 selesai berjenjang karir lalu jadi profesor. Profesor terus mengajar sampai akhirnya meninggal. Menghasilkan banyak murid yang berkualitas terus begitu. Kalau kita berbicara ilmu. Nah, pertanyaannya tadi, sudahkah kehidupan kita itu dipenuhi oleh nilai-nilai Al-Quran? Misalnya kamu orangnya cantik atau ganteng sekali, pinter sekali, kaya sekali. Boleh nggak kita songong atau sombong atau gaya atau narsis atau apa? Ya, sesekali mungkin boleh, manusiawi. Tapi kalau pembawaannya adalah orang sombong, Al-Quran bilang wala tamshi fil ardi maraha. Al-Quran juga bilang wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang mungkin secara harfiah tidak relevan langsung dengan
kehidupan sehari-hari, tapi substansinya itu sama. Manusia menghamba kepada Tuhannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi penghambaan ini juga tidak lantas digambarkan sholat aja, ngaji aja, zikir aja, nggak kuliah, nggak bisa. Kuliah adalah bagian dari zikir kita kepada Allah. Kuliah itu mensyukuri otak nih, mensyukuri harta tuh dari orang tua, mensyukuri kesempatan bekerja, mensyukuri tenaga yang dipunya. Nggak cacat misalnya. Lo orang yang nyuwun sewu cacat aja pengen bekerja kok. Apalagi kita yang sehat misalnya. Jadi sebenarnya Quran itu yang mana? Quran adalah keseluruhan. Yang mana Quran? Seluruh alam raya ini adalah Al-Quran. Digambarkan malaikat itu yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Bertasbih siang malam tanpa henti. Apakah kita harus jadi malaikat? Oh, tidak juga. Apakah kita harus jadi setan? Ya enggak juga. Lalu kita seperti apa? Kita adalah manusia yang istimewa, punya nilai-nilai ketuhanan, tapi juga punya hawa nafsu. Harus berimbang. Enggak enaknya jadi manusia itu. Ke kanan enggak boleh, ke kanan banget enggak boleh, ke kiri banget enggak boleh. Harus di tengah-tengah, harus imbang. Al-Quran itu, manusia itu menurut Al-Quran ya dikatakan wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku tiupkan ruh, sebagian ruh Tuhan ke dalam diri manusia. Jadi kalau dipikir-pikir manusia itu bisa seperti Tuhan, sombongnya nggak karuan. Tapi apakah manusia berhak sombong? Ya enggak, yang berhak sombong hanya Tuhan. Tapi kenapa manusia bisa sombong? Ya mungkin karena di dalam dirinya ada nafsu, ada roh-roh ketuhanan. Jadi kompleks sekali. Sangat rumit sekali memahami manusia dan Al-Quran. Nah buat saya pribadi, Al-Quran ya alam raya ini. Seluruhnya. Jadi kita ngaji ya tujuannya untuk baik. Kita makan juga tujuannya untuk baik. Apa ya? Jadi Al-Quran itu masuk ke dalam relung-relung kehidupan kita. Bukan sesuatu yang halal haram saja gitu, sama sekali bukan. Quran itu kehidupan gitu ya. Oke, lanjut. Nah lalu pertanyaannya, apa perbedaan ulumul Quran dan ilmu tafsir Al-Quran atau juga ilmu tafsir? Jadi ilmu Quran ini semester 2 kalau di HKI. Ilmu tafsir itu semester 3 kalau tidak keliru. Semester 4 sekarang saya juga ngajar tafsir Al-Quran. Nah, ulumul Quran itu mirip sama ilmu tafsir. Bedanya, menurut saya ya, kalau ulumul Quran itu lebih ke diri Al-Quran, jati dirinya, aspek internal. Nah, kalau ilmu tafsir itu keluar, aspek eksternal. Kenapa? Karena tafsir itu adalah pengejawantahan dari Al-Quran. Jadi kayak bagaimana Quran dipahami, atau bagaimana Al-Quran berinteraksi dengan manusia, itu tafsir. Tapi kalau ulumul Quran adalah bagaimana Quran secara pasif dipahami oleh manusia. Sakjane Quran gimana sih? Nah, itu ulumul Quran. Itu menurut saya. Tapi sekali lagi pendapat ini bisa berbeda-beda dari banyak orang. Ini kan teknis saja sebenarnya. Ini kan ada nama mata kuliah dan rasa-rasanya akan seperti itu isinya. Nah, bagaimana dengan tafsir Al-Quran atau tafsir? Semester 4 ini saya menawarkan atau membahas tentang tokoh-tokoh mufasir. Jadi pemikiran-pemikiran tokoh. Nanti semester 4 ketemulah dengan saya ya. Kuliah dengan saya lagi tentang tafsir Al-Quran. Oke, kembali ke ulumul Quran. Jadi meski pasif ya, jadi meski memahami Al-Quran secara pasif, ya cuma kayak ngelihat gitu aja. Tapi dari situ sebenarnya kita jadi ngerti substansinya Al-Quran itu apa, memahami relung-relungnya apa, sehingga kalau sudah paham betul substansinya Al-Quran, kita jadi menafsirkannya itu enak.
Tadi saya menjelaskan ayat-ayat itu kan juga bagian dari tafsir. Untuk jenengan semua pahami. Untuk dipahami oleh mahasiswa. Penjelasannya bisa sangat elaboratif. Sangat melebar, sangat mendalam, sangat meluas, macam-macam. Bebas. Yang penting sampai maknanya. Itu tafsir. Gitu ya. Nah, mata kuliah ini, Ulumul Quran, itu mengajarkan kita mengenali arti penting kemendalaman dalam memahami Al-Quran. Saya yakin teman-teman paham lah orang tua tuh, paham lah pasangannya misalnya, paham laptopnya, paham HP-nya. Tapi semendalam apa itu yang sebenarnya diajarkan di mata kuliah ini. Saya itu sejak usia 8 tahun itu sudah menghatamkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran 30 juz. Jadi 9 tahun itu saya sudah 10 tahun saya sudah dilantik hafal 30 juz. Pertanyaannya adalah, apakah saya sudah mengenal Al-Quran sejak lama? Jawabannya tidak. Saya mengenal Al-Quran ya benar-benar pas kuliah. Jadi sejak usia 10 tahun itu saya hafal sampai SMA selesai. Setelah itu SMA saya belajar bahasa Inggris. Saya belajar hal-hal yang di luar Al-Quran. Ya sekolah SMP, main sepak bola, macam-macam lah. Belajar matematika, semuanya belajar bahasa Inggris. Semuanya dilakukan karena ya mungkin selain belum saatnya, belum tahu gimana caranya. Lalu proses mempelajari Al-Quran yang sudah saya hafalkan itu terjadi setelah kuliah. Saat kuliah S1. Saya S1 tafsir hadis, saya S2 studi Quran hadis. Jadi benar-benar kayak, wah sudah hafal nih, terus mempelajari nih, kayaknya seru gitu loh. Dari situlah saya mengenal, oh Al-Quran tuh begini tuh. Lalu ketika orang tanya, Al-Quran tuh gimana? Nah, disitulah saya menafsirkan ketika ditanya. Menurut saya, Al-Quran tuh begini. Ya tidak serigid, ya menurut pendapat ulama A, tidak. Ya saya nggak juga bilang saya orang yang layak didengar juga, bukan. Tapi ketika kita tahu substansinya, maka disitulah penafsiran itu bisa mengena ke para pendengarnya. Dan itu tidak mudah. Sekarang misalnya begini, ada orang yang bilang bahwa, wah di Al-Quran itu ada ayat tentang perang. Maka kita harus angkat senjata, takbir, geruduk misalnya. Orang yang bilang begitu, menurut saya kurang tepat. Karena Al-Quran saat membicarakan tentang perang dan seterusnya, itu kebanyakan itu respon. Jadi bagaimana keadaan saat itu terus direspon oleh Al-Quran. Al-Quran gak pernah secara aktif berbuat jahat. Enggak. Tapi respon itu juga tidak sembarangan gitu loh. Tidak frontal. Misalnya nih, ada orang salah sama kamu ya. Terus dia minta maaf. Apa iya kamu akan nyerang? Kan tidak. Al-Quran atau Islam itu mengajarkan kita memberi maaf. Nabi Muhammad juga begitu, sangat pemaaf sekali. Jadi kalau bilang bahwa menjadi muslim harus galak, terus angkat senjata, tidak memikirkan masa depan generasi, misalkan kalau perang itu kan biasanya ada salah seorang anggota keluarga yang meninggal, cacat, itu kan berhubungan dengan keberlangsungan hidup manusia mendatang. 1-2 generasi mendatang. Loh, perang itu marahi trauma loh. Ada orang yang sampai sekarang karena perang, karena jadi tentara di medan perang misalnya, trauma sampai mati. Jadi jangan mudah memantik emosi. Mudahlah dalam memaafkan kalau saya. Nah, di situ saya merasa yang ya entah ya saya sudah cukup lama atau belum ya. Sekarang usia saya 32 tahun. Jadi kalau dibilang kenal Quran ya sudah hampir 20 tahun lebih. Saya merasa Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran ya kelembutan, memahami. Ya kalau misalnya
ditantang untuk ribut ya boleh, silakan berperang. Tapi kalau tidak, musuhnya itu musuh yang santai, ya sudah, kita nggak perlu agresif. Kita hanya perlu melihat mana yang baik untuk dilakukan. Al-Quran mengajarkan kita humanisme. Jadi substansi, menyeluruh, tidak serampangan. Itu yang saya pahami. Nah, itu terjadi, jadi omongan saya ini terjadi karena saya pernah mengalami memahami Al-Quran. Seperti yang saya singgung di awal tadi, jadi mendalam. Jadi kalau mau dibikin guyon ya, saya sekarang kan punya istri, ya kan. Katanya istri pertama itu bukan istri yang sekarang itu, tapi Al-Quran itu sendiri. Ya agak guyon sih. Tapi itu yang terjadi. Jadi kita harus merawat hafalan. Ya harus tiap hari ngaji misalnya. Ya walaupun faktanya agak sulit, tapi ada arah ke sana. Gitu ya. Jadi itu cara memahami. Cara memahami, mendalami secara pasif walaupun pasif ya Al-Quran. Nah, saya berharap teman-teman juga mengalami itu di kelas ini bersama saya. Ya pelan-pelan lah. Walaupun semester 2 saya harap teman-teman asik aja. Jadi menjelaskan dengan ceria gitu kan. Nilai buat saya mudah kok. Yang penting mau melakukan, yang penting serius. Kalau nggak tahu tanya, kalau nggak tahu diskusi lah. Yang paling penting itu diskusi dengan teman itu loh, sejawat. Gitu ya. Selanjutnya, nah kalau kita sudah memahami Al-Quran, maka kita menjadi orang yang tidak baper. Misalnya ada orang menghina Islam, kita harus membela Islam, kita tuntut mereka geruduk ke jalan, teriak-teriak misalnya. Nggak perlu. Gus Dur bilang Tuhan tidak perlu dibela. Menurut saya Al-Quran juga nggak perlu dibela. Loh, Al-Quran itu sudah keren dengan sendirinya. Tuhan itu juga sudah maha kuasa, jadi nggak perlu dibela. Agama Islam itu sudah mulia. Orang Yahudi aja tahu kok. Tanya mereka. Orang-orang non-muslim itu tahu agama Islam itu mulia. Yang jahat itu orang-orangnya, oknum-oknumnya. Oknum itu kan orang-orang yang jahat. Jadi bukan semua orang Islam. Masih banyak orang Islam yang baik. Nah, yang kita bela itu bukan Tuhan, bukan Quran, bukan agama, tetapi orang-orang muslim yang termarginalkan. Yang jauh ya, yang orangnya itu miskin. Kita perlu bela. Kita kasih sedekah kalau misalnya kita punya uang. Yang gak punya uang, kita mampu, kita sekolahkan mereka misalnya. Kita bersatu, kita teguh misalnya untuk satu desa ngumpulin duit menyekolahkan satu orang yang gak mampu misalnya. Itu yang kita bela adalah manusia. Jadi bukan kemegahan agama. Agama itu menurut saya bukan simbol yang besar yang teriak-teriak pakai toa misalnya, harus berjubah rapi, enggak. Agama Al-Quran, Islam itu adalah sesuatu yang meneduhkan, adanya di dalam hati, sifatnya software gitu loh. Jadi kalau kita paham Quran, hafal Al-Quran, memahami, itu akhlak kita jadi baik, ngomongnya jadi lembut, sikapnya bijaksana. Ada orang keliru ya, mungkin dia sedang gelisah misalnya, jadi dia berbuat salah, atau dia sedang sedih misalnya. Jadi kita tidak berusaha menjadi orang yang suudzon. Kamu kalau sudah merasa paham Al-Quran tapi jiwamu masih panas ya, nggak tenang gitu, mungkin Al-Quran itu cuma di otakmu saja, tidak di hatimu. Dan itu yang sebenarnya mengkhawatirkan. Kalau orang misalnya bilang, wah Pak Ahmadi karena sudah hafal Al-Quran dijamin surga. Saya juga nggak tahu. Kenapa? Karena saya juga bahkan nggak yakin hati saya itu suci gitu loh. Selama ini yang saya lakukan itu karena semata-mata saya paham saja. Misalnya ya, saya berbuat baik kepada orang lain karena Al-Quran itu menganjurkan berbuat baik gitu loh. Itu saja.
hati saya bersih atau enggak, saya nggak ngerti. Jadi berat sebenarnya. Berat kalau kita menilai orang itu cuma dari luar. Menilai orang dari panjangnya jenggot misalnya, dari sarungnya misalnya. Nggak bisa. Kalau dari penampilan ya, saya nggak pantas kok disebut orang hafal Al-Quran tuh. Penampilannya nggak menjaji apa istilahnya. Nggak pantas. Pernah ada orang kayak gitu bilang. Bahkan saya pernah disebut orang Kristen. Kamu itu kok kayak orang Kristen ya gitu. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Nah itulah manusia. Seringkali tertipu hal-hal yang di luar saja. Saya berharap teman-teman melalui ulumul Quran itu tidak salah paham tentang Al-Quran. Al-Quran itu begini loh, tidak begitu. Tidak cuma perasaan saja, perasaan bisa menipu kok. Kamu kalau yang sedang putus cinta, perasaanmu gimana? Wah, langit runtuh, dunia gelap, nangis. Padahal kalau kamu membuka mata, lihat baik-baik sekitarmu, dunia runtuh enggak? Tidak, dunia baik-baik saja. Perasaanmu yang telah membutakan kamu. Nah jangan sampai kita memandang Al-Quran itu cuma pakai perasaan saja. Perasaan Al-Quran begini nih, ayo kita harus membela Al-Quran. Nggak perlu. Kita harus pakai intelektualitas kita, hati kita, hati yang suci loh ya, bukan hati yang emosi. Oke, kira-kira begitu pengantarnya. Jadi saya harap teman-teman kuliah ulumul Quran nanti ya hatinya terbuka lah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan kedua.